Oke, halo teman-teman, welcome back. Selamat datang di series e-learning series kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, baru pertama kali nonton video atau baru pertama kali ketemu channel ini, perkenalkan, nama gue Christian Dorian. Dan di series ini, e-learning series, kita akan belajar tentang dasar-dasar dari bahasa pemrograman C. Gitu, kita akan back to the very basic. Kita akan belajar fundamental dari bahasa C, kayak gitu ya. Dan di video kali ini, materi yang akan kita kupas adalah tentang looping. Jadi looping merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh komputer di mana kita bisa membuat komputer untuk melakukan suatu perintah secara berulang-ulang. Makanya disebut looping ya, karena dia dilakukan berulang kali. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa komputer perlu melakukan perintah berulang-ulang? Contoh simpelnya seperti ini. Misalkan komputer menerima sebuah nama ya, atau kita memiliki sebuah daftar nama, daftar undangan atau daftar tamu yang hadir, misalkan ada 15-20 nama di situ. Dan kita pengen komputer itu membaca nama tersebut satu persatu dan kemudian menampilkannya di layar satu persatu. Oke. Atau mungkin selain menampilkan di layar, kita mau hitung juga berapa yang gendernya pria, berapa yang gendernya wanita, gitu, berdasarkan nama tersebut, gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan komputer adalah dia seharusnya akan mengambil satu nama yang paling pertama, lalu ditampilkan, gitu ya. Kemudian dia akan mengambil nama kedua, kemudian ditampilkan, begitu. Dan dengan looping, kita bisa membuat komputer melakukan hal yang sama tanpa perlu menulis code yang panjang. Kenapa? Karena perintahnya sama, menampilkan nama kemudian tampilkan dan hitung gendernya. Kalau namanya nama pria berarti gender prianya plus 1 jumlahnya. Gitu, kita mau hitung nih berapa yang pria, berapa yang wanita. Kayak gitu. Jadi dengan looping, perintah yang sama bisa dilakukan oleh komputer tanpa kita harus menuliskan perintah itu satu persatu gitu. Printf nama 1, printf nama 2, printf nama 3, printf nama 4. Jadi itu hal yang sangat melelahkan dan tidak efisien kan kalau kita lakukan secara manual atau kita tulis code-nya secara manual. Printf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atau nama 1 sampai 10 kayak gitu. Dan itulah kegunaannya looping kayak gitu. Dan di dunia looping ada 3 jenis looping yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah for loop, yang kedua adalah do while loop, yang ketiga adalah while loop. Gitu, kita akan lihat ya bagaimana cara kita code-nya, apa perbedaannya, dan apa keunggulannya masing-masing. Dan kapan kita harus menggunakan salah satu dari ketiga jenis looping tersebut. Gitu. Oke, ini seperti biasa. Kita input stdio, panggil main function-nya, jangan lupa terakhir di return 0. Lalu seperti biasa di save ya. Oke, kita akan mulai dari for loop. For loop ini biasanya kita gunakan ketika kita sudah tahu berapa kali kita akan melakukan looping, gitu ya. Bahasa kasarnya adalah kita akan lakukan looping for 20 times misalkan. Nah, di saat itulah kita menggunakan for loop. Gitu. Sintaksnya adalah seperti ini. For, kita bikin variabel satu variabel i sama dengan 0 misalkan. Kemudian kita akan beritahu kondisinya sampai kapan looping ini akan terus berjalan. Gitu. Contoh, selama i masih kurang dari 20, looping ini akan terus berjalan. Gitu. Dan yang ketiga adalah apa yang mau kita lakukan terhadap variabel tersebut. Gitu. Supaya i-nya ini at some point nanti dia akan mencapai nilai 20 gitu ya. Kita mau i-nya di plus atau nilai dari i akan ditambah 1 di setiap kali dia selesai melakukan satu perintah atau satu looping, i-nya akan ditambah 1 gitu. Jadi kalau kita rekap, yang pertama adalah deklarasi variabel ya. Yang kedua adalah kita menspesifikasikan kondisinya. Yang ketiga adalah action-nya, apa yang mau kita lakukan terhadap variabel kita tadi. Gitu. Oke, di sini misalkan kita mau bilang printf looping ke %d ya. Kita mau print i-nya.
Kemudian kita execute, compile dan run. Sorry, ini kurang rapi ya. Kita kasih enter. Oke, hasilnya ada seperti ini ya. Di tiap kali loopingan, yang dilakukan komputer adalah pertama, dia buat sebuah variabel INTI, nilai awalnya adalah 0, lalu dia cek apakah 0 itu kurang dari sama dengan 20. Oh, rupanya tidak. Kalau tidak, dia akan printf looping ke %d. Instruksi di line nomor 6 ini akan dijalankan, makanya muncul seperti ini. Setelah dia selesai menjalankan blok yang ada di dalam sini, seluruh perintah yang ada di dalam kurawal ini, dia akan melakukan i++, gitu, atau nilai i akan ditambah dengan 1. Kemudian dia akan mulai dari awal lagi. Sekarang dia cek, i kan udah di i++, i kan udah di plus atau udah di increment. Berarti nilai i sekarang 1 ya. Nah, apakah 1 kurang dari sama dengan 20? Masih kurang. Karena masih kurang, maka loopingnya jalan lagi. Gitu. Sekarang dia akan jalan di looping ke 1. Dia akan menampilkan looping ke 1. Begitu terus sampai nanti ada di looping ke 20. Gitu ya. Begitu dia print looping ke 20, berarti nilai i adalah 20 kan? Lalu dia i++ di sini. Berarti sekarang nilai i, kalau tadinya nilai i adalah 20, ya kan? Nilai i adalah 20, lalu dia i++, berarti nilai i sekarang adalah setelah looping yang ke-20 ini, nilai i sekarang adalah 21. Gitu. Kemudian dia akan cek lagi apakah 21 kurang dari sama dengan 20. Ternyata tidak ya, 21 tidak kurang dari sama dengan 20. Maka dari itu looping ini tidak akan dijalankan lagi dan dia loopingnya akan selesai. Seperti itu. Itu yang pertama ya, itu adalah for loop. Begitu. Yang kedua adalah do while loop. Oke. Nah, sintaksnya seperti ini. Kita lakukan buat do, lalu kita kasih scope kurawal, lalu kita berikan kondisi while something gitu ya. Tapi saya akan jelaskan dulu sebelum kita masuk ke kondisi. Dual loop artinya apa yang mau kita lakukan di sini, perintah yang mau kita buat komputer untuk melakukan itu akan dilakukan minimal sekali, at least sekali. Gitu. Contoh, kita mau lakukan hal yang sama dengan dual loop ya. Looping ke %d n, i. Oke, kayak gini. Nah, perbedaannya, kalau di for loop kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel sebagai counter. Ya, tapi di dual loop kita nggak bisa mendeklarasikan variabel apa-apa. Jadi dual itu tidak dilengkapi dengan seperti ini, INTI sama dengan 0, kita spesify kondisinya, lalu kita spesify apa yang mau kita lakukan terhadap variabel tersebut. Kalau di dual loop itu tidak bisa dilakukan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau buat sebuah variabel, gimana caranya? Caranya adalah kita buat variabel secara manual di luar. Misalkan int counter sama dengan true. Sorry, true. Gitu ya. Oh, sorry, sama dengan 0 misalkan. Oke. Nah, kemudian dia akan print si counternya. Oke. Nah, di while ini adalah kondisi yang menyatakan kapan loopingan ini akan tetap berjalan, sampai kapan. Gitu. Sama seperti kondisi yang di for loop ini. Selama i kurang dari 20, maka loopingannya akan tetap berjalan. Yang ini juga sama. Selama counternya, kita mau buat selama counter masih kurang dari 1, loopingannya akan tetap berjalan. Gitu ya. Oke. Atau nah, kita cobain ya sekarang. Berarti di sini saya kasih label aja, do while looping ke n. Terus ini for looping ke n. Terus kita jalankan saja. Nah, oke, kita melakukan suatu kesalahan ya. Ini dua looping ke 0-nya itu di print terus-terusan. Kalau misalkan kalian lihat scrollnya, dia masih terus ke bawah. Jadi dia masih terus melakukan print. Ini adalah kejadian atau kondisi yang namanya forever looping.
Forever looping adalah kondisi di mana sebuah komputer akan terus melakukan looping karena kriteria kapan looping itu berhenti tidak pernah tercapai. Gitu ya. Itu adalah forever looping. Nah, kenapa program kita yang saat ini tidak bisa keluar dari looping dual ini? Jawabannya adalah karena nilai counter awalnya 0. Selama counter masih kurang dari 1, which is 0 pasti kurang dari 1 kan nih, dia akan print dual looping ke persendik. Tapi si counter ini kita tidak ubah nilainya. Jadi di tiap loopingan ya nilai counter akan tetap 0 gitu. Akan tetap kurang dari 1, makanya loopingannya akan terus dilakukan. Kayak gitu. Nah, yang seharusnya kita perlu lakukan adalah counter kita plus. Gitu ya, sama seperti ini. Kita i++ supaya i-nya tidak bernilai 0 terus. Gitu. Kita coba jalanin lagi ya. Oke, begitu ya. Nah, dual ini dia for loop-nya dia jalan 20 kali, dualnya dia jalan 1 kali. Kenapa ini 1 kali? Karena begitu si counter di plus, berarti nilai counter sudah kurang dari 1 nggak? Kita akan go through ya. Sekarang nilai counter adalah 0 di line 10. Oke, counter adalah 0. Lalu lakukan printf dan counter plus selama counter kurang dari 1. Oke, kita lakukan ya. Kita akan printf dual looping ke 0. Dia sudah muncul di sini ya. Kemudian counter di plus. Counter di plus berarti yang tadinya nilainya 0 di increment, sekarang berarti nilai counter adalah 1, ya kan? Di line 13 ini nilai counter adalah 1. Baru setelah itu dia melakukan pengecekan kondisi. Apakah 1 kurang dari 1? Jawabannya tidak. Kalau tidak, berarti dia tidak akan lakukan looping ini lagi. Gitu. Teman-teman nangkap maksudnya? Berarti kita bisa simpulkan bahwa dual itu akan melakukan perintah ini at least 1 kali sebelum dia melakukan pengecekan kondisi. Itu ya, itu yang perlu diingat. Dual akan melakukan perintah yang ada di dalam sini itu 1 kali sebelum kondisinya dicek, gitu. Oke. Kita coba simpan dulu itu, coba biar diresapi dulu bahwa dual itu akan melakukan perintah 1 kali sebelum kondisinya dicek. Sekarang kita akan bandingkan dengan while loop. Oke. Nah, while loop itu sintaksnya mirip dengan dual, tapi lebih sederhana seperti ini sintaksnya. Di dalam kurung ini kita bisa berikan kondisi kita juga. Gitu. Kapan while loop ini harus berhenti? Kondisi apa? Yang ketika terpenuhi maka while loop-nya berhenti. Kita taruh di dalam kurung ini. Seperti itu ya. Oke. Sekarang misalkan kita bikin int misalkan jalankan loop sama dengan false. Kita bikin sebuah variabel, ini boolean, jalankan loop sama dengan true. Oke, kita punya sebuah variabel namanya jalankan loop. While, lalu kondisinya apa? Kita akan tetap melakukan looping while loop ini selama apa? Selama nilai dari jalankan loop ini dari variabel kita itu masih bernilai true. Gitu ya. Nah, di sini kita ingin belajar bahwa kondisi yang ada di dalam looping itu nggak selamanya harus kondisi aritmatika atau kondisi kondisi aritmatika seperti itu. Jadi counter kurang dari 1 atau i kurang dari 20, nggak selalu seperti itu, gitu ya. Bisa juga kalau kita mau bikin sebuah variabel nanti ketika at some point ketika sedang looping nanti variabelnya akan kita ganti menjadi false, itu bisa juga seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang perbedaannya antara dual dengan while. Oke. Nah, while kita bilang printf while looping sedang berjalan. Ini ya. Terus misalkan kita punya variabel counter juga deh, int counter juga sama dengan 0. Ini ya, while looping sedang berjalan.
Berarti kita ganti aja while looping ke %d backslash n, koma counter juga seperti ini ya. Nah, terus kapan ini jalankan loop ini kita ubah supaya nggak terjadi forever looping lagi, supaya nilainya menjadi false? Kita kasih kondisi di dalamnya, misalkan if counter juga itu sudah sama dengan 1, jalankan loop sama dengan false, gitu ya. Nah, ini adalah cara lain untuk melakukan looping tanpa perlu menggunakan comparison aritmatik atau kurang dari, lebih dari, dan sebagainya, gitu ya. Sekarang kita akan cobain. Oke, while looping ke 0, dia masih kena forever looping lagi. Kesalahannya sama ya, karena counter juganya tidak kita plus, ya kan? Oke, sekarang kita plus deh, counter juga plus. Oke, terus kita jalankan lagi. Oke, while loopingnya dia jalan ke hanya 1 kali. Oke, nah tapi perbedaannya adalah, pertama dia akan cek dulu. Yang dilakukan kalau di while loop adalah dia akan cek kondisinya dulu, baru dia jalankan data di dalamnya, atau jalankan instruksi di dalamnya, seperti itu. Sementara kalau di do while loop, dia akan jalankan instruksi di dalamnya terlebih dahulu, baru dia cek kondisinya. Oke, gitu ya. Nah, oke, kalau misalkan kita sekarang buat contoh yang lebih simpel ya. While kita mau sama ini, sama kayak gini. int, kita move on dulu dari yang ini. int counter while sama dengan, atau jangan, int angka sama dengan 0. Oke. While angka itu masih kurang, while angka kurang dari 0, kita printf angka titik 2 %d, koma angka. Jangan lupa di backslash n. Seperti itu ya. Kita akan head to head comparison. Oke. Kalau di while, nilai angka awalnya adalah 0. Kalau misalkan nilai angka kurang dari 0, 0 kurang dari 0 nggak? Enggak kan ya? Tapi kalau misalkan angka ini nilainya kurang dari 0, maka dia akan print line 19 ini, atau angka titik 2, nilai angkanya berapa, seperti itu. Tetapi, karena si angka ini nilai awalnya adalah 0, dan 0 tidak kurang dari 0, makanya angka ini tidak di print sama sekali, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kita ubah ya, while counter kurang dari 0, kita sekarang samakan kondisinya. Yang ini nilai awalnya 0, kalau misalkan angka kurang dari 0, print, lakukan looping. Dan yang ini nilai awalnya 0, dan lakukan looping hanya jika nilai counternya itu kurang dari 0. Tapi kita akan coba lihat ya. Ini akan saya komen dulu, biar nggak mengganggu. Kita akan coba lihat. Yang ini juga saya komen dulu. Lalu kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang berjalan hanya 2 loop doang. Tapi while loopnya tidak berjalan sama sekali. Gitu. Kenapa bisa? Karena di dalam do while, perintah akan dijalankan terlebih dahulu, baru kondisi dicek. Sementara di while loop, kondisi akan dicek terlebih dahulu, baru perintah dijalankan. Kayak gitu ya. Perbedaannya ada di situ. Gitu. Nah, while loop while loop itu biasanya kita gunakan ketika kita uncertain, kita nggak yakin loopingannya akan jalan selama berapa kali. Gitu. Tapi kita tahu pasti bahwa kondisinya adalah ini. Selama angka kita tidak 0, atau angka kita masih kurang dari 5 contohnya, maka kita akan jalanin loopingnya. Gitu. Atau kalau misalkan yang lebih realistis adalah code kita yang bawah. Selama variabel kita ini masih bernilai true, pokoknya kita mau jalankan loopingnya. Selama variabel jalankan loop ini masih bernilai true. Seperti itu ya. Oke. Nah,
dual itu kegunaannya mirip. Kalau misalkan kita uncertain, mau berapa lama nih kita akan menjalankan loopingnya, kita bisa pakai dual juga. Tapi bedanya adalah dual kita pakai kalau misalkan instruksinya mau kita jalanin at least sekali, gitu. Kita mau jalanin instruksi ini dulu, baru kondisinya dicek, gitu. Jadi kalau misalkan di while loop, kita sangat yakin dengan kondisinya, kita mau jalanin. Tapi kalau di dual, kita yakin juga dengan kondisinya, tapi kita mau jalanin ini sekali, at least sekali. Nggak boleh ini nggak dijalanin sama sekali, gitu. Karena kalau di while, apa yang ada di dalam sini belum tentu dijalanin, kayak gitu ya. Oke? Nah, kira-kira seperti itu 3 jenis looping yang bisa kita gunakan. Nanti di sembari berjalan kita akan belajar satu persatu. Kapan kita akan pakai for, aplikasi dalam programnya akan seperti apa, permasalahan apa yang bisa kita pecahkan menggunakan for loop, dan sebagainya. Kayak gitu, oke? Sekian teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa.